melanjutkan apa yang akan coba kita uraikan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi pada setiap hambanya, terkhusus insan beriman yang yakin dengan segala ketentuan yang telah Allah turunkan melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan petunjuk-petunjuk yang memudahkan kita untuk menggapai segala harapan dalam kehidupan. Bekal terbaik yang Allah berikan kepada kita diantaranya adalah pengetahuan. Dan ini bekal pertama yang Allah langsung berikan kepada Adam alaihissalam. Kemudian diperkenalkan kemampuan ini kepada seluruh malaikat yang hadir pada saat itu, beserta makhluk-makhluk lain yang terkondisikan pada saat itu. Kemudian juga ditegaskan bahwa dengan pengetahuan ini ada banyak hal yang bisa dihasilkan dalam kehidupan dan memberikan petunjuk kepada kita bagaimana mengeksplorasi, bagaimana mendalami pengetahuan ini, meluaskannya dan menghasilkan nilai-nilai maslahat yang bisa dibawa dalam kehidupan. Itu yang coba kita akan turunkan, sehingga dengan itu tuntas sudah pembahasan kita pada ayat ke-6 dan ke-7 menyoal golongan kedua dari kalangan manusia sebagai antitesis dari golongan pertama yang beriman kepada Allah, yang kedua menutup diri karena faktor tertentu. Faktor inilah yang coba kita akan kaji sehingga bisa kita jauhi. Orang yang terjelembab di dalamnya bisa punya peluang untuk kembali, karena setiap kita punya hak untuk bertobat, punya kesempatan bertransformasi dari perbuatan salah menjadi pribadi yang soleh, baik karena faktor harta benda, tahta, pun demikian karena pengetahuan yang disimpangkan oleh setan. Baik, mohon izin untuk mendalami kembali pertama Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat yang ke-31 tentang bekal pertama yang Allah berikan kepada manusia pertama, yaitu Adam alaihissalam, saat beliau telah secara formal, dalam tanda petik, resmi diperkenalkan pada makhluk yang ada pada saat itu, baik dari kalangan malaikat ataupun sebagian dari jin, bahwa Adam alaihissalam akan ditugaskan oleh Allah menjadi pemakmur bumi, khalifatullahi fil ard. Quran surah kedua ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Maka bekal apa yang Allah berikan pada calon pemakmur bumi ini, yang akan saling menggantikan satu dengan yang lainnya antar generasi. Ya, penting diingat kalimat ini karena kata khalifah pun bisa seakar dengan kata khalafah, yakhlifu, yang berarti menggantikan. Ya, karena itu Adam wafat, muncul keturunannya, wafat lagi keturunan berikutnya, sehingga Adam melahirkan keturunan-keturunan generasi sampai dengan kini, dan kehidupan dunia berakhir dikenal dengan anak cucu Adam, disingkat dengan Bani Adam. Dalam Al-Quran ada 7 kali setidaknya disebutkan kalimat ini, ya Bani Adam, ya Bani Adam, ya Bani Adam, hai anak cucu Adam. Sepanjang disebutkan kalimat itu, maka misi-misi pemakmur bumi, misi-misi saling menggantikan akan terus terbawa sampai dengan kehidupan ini berakhir. Karena itu penting bagi kita untuk mendalami ini, bukan hanya diberikan kepada Adam alaihissalam, tapi juga pesan yang terus berantai, tersematkan pada setiap anak cucu Adam untuk membawa itu, karena itu akan menjadi bekal yang paling utama untuk membangun segala aktivitas sepanjang kita masih berpijak di bumi, dimanapun tempat yang kita tinggali. Nah, Allah sampaikan kepada seluruh makhluk yang ada pada saat itu bahwa Allah bekali Adam dengan pengetahuan. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Wa 'allama, ini dasarnya, kan? Wa 'allama ya Adam al-asma'a kullaha. Ya. Ini poinnya. Dan Allah seketika itu langsung mengajarkan. Ya, saya pernah sampaikan di pertemuan yang lalu untuk mengingatkan kita semua bahwa Adam ini selain juga manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya sudah ada jin, sebelumnya juga sudah ada malaikat. Di jin sudah ada, malaikat sudah ada. Dari mana taunya jin sudah ada? Buka kembali Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat ke-27. Ketika ayat 28 menyebutkan penciptaan Adam sebagai manusia pertama, ayat 27-nya memperkenalkan jin sudah ada sebelum Adam.
wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Sedangkan jin itu telah kami ciptakan sebelum Adam dari materi yang berbeda, yaitu dari api yang menyambar-nyambar. Jadi jin sudah ada, malaikat sudah ada. Dari mana taunya malaikat? Karena Allah berfirman kepada malaikat saat akan menciptakan Adam. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara min salsalim min hamaim masnun. Ya, jadi teman-teman sekalian, Adam manusia. Tapi perlu diingat bahwa Adam pun nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa pesan-pesan samawi, risalah-risalah rabbaniyah. Walaupun itu baru disampaikan sebatas lingkungan pribadi, karena Adam turun ke bumi, umatnya belum ada. Baru ada beliau dan keluarganya. Karena risalahnya terbatas disebut dengan nabi. Dipilih oleh Allah, dipilih dengan membawa misi tertentu, disebut dengan istafa. Ya, misinya disebut dengan risalah. Orangnya punya sifat disebut dengan rasul. Ya, pemilihannya disebut dengan istafa. Yastafi. Ya, sifat yang melekat pada pemilihannya disebut mustafa. Karena itu Rasulullah disebut Al-Mustafa, ya, para nabi disebut Al-Mustafa. Kemudian istafa, yastafi. Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-33. Innallaha astafa Adam. Ya, Allah sungguh telah memilih Adam dengan pilihan tertentu, dengan misi tertentu, ya, sebagai seorang nabi. Kemudian wa Nuh sebagai seorang rasul pertama, wa ala Ibrahim, dan keluarga besar Ibrahim. Itu banyak yang dipilih oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Wa ala Imran, dan ada keluarga besar Imran yang juga dipilih oleh Allah menjadi nabi dan rasul, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Ya. Ini poinnya. Jadi karena beliau itu manusia, maka punya fitrah kemanusiaan. Karena beliau itu nabi, maka punya fitrah kenabian. Apa di antara fitrah kenabian itu? Fitrah kenabian menjadikan beliau diajarkan langsung oleh Allah. Ya, ini yang melekat pada fitrah seluruh nabi. Jadi nabi-nabi itu mendapatkan pengajaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi terkhusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan ilmunya, adabnya pun langsung Allah yang mengajari. Ya, sangat populer ketika beliau menyampaikan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah langsung yang mengajarkan aku adab dan menyempurnakan adabku. Ya, adab adalah nilai-nilai kemuliaan, ya, yang diberikan dari proses pendidikan. Sedangkan akhlak, nilai-nilai kemuliaan yang dihasilkan dari proses ibadah. Ibadah melahirkan akhlak, pendidikan, ilmu melahirkan adab. Karena itu senafas antara ilmu dengan adab. Nabi Muhammad itu, Allahu Akbar, akhlaknya langsung diberikan, dibimbing oleh Allah, adabnya diajarkan oleh Allah, ilmunya pun ditanamkan oleh Allah. Sempurna ketiga-tiganya. Jadi tidak perlu disoal kalau beliau mendapatkan gelar Al-Amin, ya. Orang yang sangat terpercaya, siddiq, amanah, fatanah, tabligh dan sebagainya. Semua puncak kemuliaan melekat pada dirinya karena dipersiapkan menjadi rasul untuk semesta alam sampai kehidupan berakhir. Sehingga masih sempurna semua sifat-sifat ini. Hanya yang ingin saya tekankan adalah sifat kenabian menjadikan seluruh pengajaran itu langsung diberikan, ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang itu terkait dengan misi risalahnya atau misi nubuahnya. Jadi wa'allama, ya, dan Allah langsung mengajarkan pengetahuan. Karena ini adalah akar dari kata ilmu. Ya, ilmu itu dari bahasa Indonesia, ilmu itu diserap dari bahasa Arab, ya, ilmun, ya, alima ya'lamu ilman. Ya, jadi ilmu asalnya dari bahasa Arab, ya. Dan Allah mengajarkan langsung, ya, pengetahuan kepada Adam alaihissalam al-asma'a kullaha, tentang semua benda-benda. Ya. Asma jamak dari kata isim, berarti benda. Ya, banyak tafsirannya di sini. Ya, semua yang termasuk kategori benda, nama-nama itu diajarkan. Yang di langit, yang di bumi. Ya, saya kebayang nggak sih berapa benda yang ada di langit? Asteroid, ya, itu berapa banyak jumlahnya? Ya, bintang gemintang, belum meteor, belum segala rupa, itu baru di langit, belum di bumi. Ya, jadi nggak terbayang. Ternyata ada sesuatu yang sangat menarik, teman-teman sekalian. Saya ingin tunjuk dulu sisi kemanusiaannya. Bagaimana seorang Adam alaihissalam dengan fitrah kemanusiaannya diajarkan oleh Allah dan memorinya mampu menampung seluruh benda-benda yang diajarkan. Berapa banyak benda itu? Sehingga kita bisa berkata, berapa sih kemampuan memori manusia itu? Dahsyat. Ya. Saya pernah katakan dalam beberapa kesempatan, Anda kalau tidak percaya, ingin menguji bagaimana pintarnya kita, bagaimana memori kita dengan potensi yang sangat tinggi, silahkan tuliskan semua jumlah benda-benda yang Anda ingat. Ya, sekarang aja di sekitaran kita ini, sebutkan. Ada A, ada B, ada C, ada D, dan seterusnya. Sudah berapa ratus, berapa ribu
yang bisa kita tuliskan. Baru sebatas di lingkungan tempat kita beraktivitas. Itu pun yang sifatnya tersekat. Ya, baru di rumah misalnya. Ya, sekarang kita bicara dari perjalanan kehidupan kita. Berapa banyak kita telah menemukan benda-benda, nama-nama, ayah, ibu, kakek, nenek, famili kita semua, tetangga, kerabat, kawan dan sebagainya. Berapa terkumpul? Baru orang, ya kan? Belum kita belajar tentang nama-nama malaikat, tentang nama-nama A, nama B, ya, belum tentang hewan-hewan, belum tentang tumbuhan, belum tentang benda-benda langit, belum tentang nama-nama ikan, jenisnya sudah banyak, belum tentang bahasa-bahasa. Sekarang bahasa sudah beragam, ya kan? Sudah banyak perkembangannya. Berapa sih kapasitas memori kita itu? Jadi saya ingin tunjukkan bahwa fitrah kemanusiaan, setiap manusia itu saat diciptakan, tercipta, itu sudah membawa satu potensi yang sangat dahsyat terkait dengan potensi keilmuan. Jadi, fitrah kemanusiaan menjadikan setiap manusia itu punya potensi pengetahuan, potensi ilmu yang luas sekaligus dalam jika mampu mengeksplorasi itu semua. Jadi, saya sering tegaskan dalam berbagai kesempatan, tidak ada manusia bodoh. Hanya di lagu manusia bodoh itu. Yang ada itu barangkali lingkungan yang tidak kondusif dalam mengeksplorasi pengetahuan yang bersangkutan, potensi-potensi ilmunya, ya, cara mengajar yang tidak tepat, ya, guru yang kurang tepat dalam mengajarkan, kurang sabar, ya, pun demikian lingkungan yang tidak kondusif ketika orang-orang ini berusaha menggali potensi pengetahuannya. Yang ingin saya katakan yang pertama, ilmu itu anugerah, potensi itu sudah ada, sudah tertanam. Jadi manusia itu mau jadi apapun itu peluangnya dahsyat, besar. Ya, memorinya luar biasa. Bahkan ada penelitian dulu, ya, di barat bahkan ada yang menyebutkan di University of California. Ya, saya pernah baca referensi buku itu menyebutkan riset tentang kapasitas memori manusia yang standar saja. Ya, yang paling standar itu 100 juta gigabytes. Ya, 100 juta gigabytes. Anda bayangkan sekarang pakai flash disk saja, ya, misalnya yang berapa giga, 8 giga, ya, 10 giga, 60 giga, itu kalau dikumpulkan informasinya berbentuk hard copy, buku apa kumpulkan, barangkali rumah mewah pun tak sanggup menampung segala hal yang bisa dijadikan dalam bentuk hard copy tadi. Dan itu sepersekian kecil, ya, sepersekian dari anugerah memori yang telah Allah tanamkan pada seorang makhluk bernama manusia. Dahsyat. Jadi saya ingin membawa sebuah narasi untuk memberikan motivasi pada setiap diri. Tanamkan, katakan pada jiwa kita, saya makhluk pintar, saya makhluk berpengetahuan. Ya, tidak tercipta kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali sebagai makhluk yang sangat bermartabat, makhluk yang punya nilai, makhluk yang mulia. Jadi jangan rendahkan kemuliaan kita ini dengan perilaku-perilaku yang menyimpang. Ya, kita ini makhluk istimewa. Katakan pada diri kita, Allah memuliakan saya dengan sangat istimewa. Bahkan dengan potensi keistimewaan ini bisa lebih tinggi derajatnya dibanding dengan malaikat. Allah sudah mengangkat. Kenapa Anda merendahkan diri sendiri? Hei, para pelajar dimanapun Anda berada, khususnya yang muslim, ya, yang tersambung dalam kajian ini, saya katakan kepada Anda semua, jangan pernah mengatakan pada diri Anda, saya nggak bisa, saya tidak mampu, susah nih matematika, nggak bisa nih fisika. Tidak, kawan. Katakan pada diri Anda, saya adalah makhluk istimewa yang bisa mengatasi berbagai materi apapun yang saya pelajari, saya bisa kuasai, karena semua potensi itu telah Allah tanamkan pada diri kita. Keyakinan membangun sebuah kekuatan yang akan memberikan transformasi pada diri kita untuk jadi manusia yang istimewa dengan tindakan-tindakan yang nyata. Catat itu. Ya. Jadi ini poinnya. Hanya bedanya karena kita bukan nabi. Ingat, kita bukan nabi. Ya. Fitrah kenabian tidak kita miliki. Awas hati-hati. Fitrah kenabian. Fitrah kenabian diajarkan secara langsung. Ketika Allah mengajarkan redaksinya allama. Kita hanya memiliki potensi pengetahuannya ditanamkan oleh Allah dalam jiwa kita. Tinggal sekarang persoalannya bagaimana menggali potensi ini sehingga keluasannya bisa kita dapatkan, kedalamannya bisa kita raih. Caranya adalah dengan menggali seluruh ini dalam bentuk turunan kata ini. Allama, mengajar. Ya, sifatnya disebut ta'lim. Di ta'lim itu mengajar sebetulnya, bukan belajar. Ya, ingat, mengajar. Yaitu sifatnya, masdarnya dari kata 'allama yu'allimu ta'lim. Jadi kalau Anda mau ikut belajar, jangan katakan mau kemana, mau ta'lim dulu. Itu Anda mau ngajar dulu. Yang benar dari ta'allama. Jadi kalau ini 'allama,
Maka untuk yang belajar menggunakan ta'allama. Nah, ya, ada ta'nya di depan. Ta'allama ya ta'allam. Ya, fahuwa muta'allim, orang yang belajar. Jadi, untuk bisa kemudian mendapatkan raihan potensi ini, semua mesti digali. Jalurnya ta'allum, belajar. Ta'allum, belajar. Karena itu, petunjuk Nabi SAW, yang dengan itu seluruh sahabat bertransformasi dari manusia-manusia yang tadinya disifati dengan diksi yang sangat luar biasa, buruk, ya, kalimat jahiliyah, perilakunya jauh dari nilai-nilai kemuliaan, tiba-tiba bertransformasi menjadi khairu ummah. Ya, dengan apa? Dengan cahaya Al-Quran. Tapi apakah seketika Al-Quran turun langsung jadi khairu ummah? Tidak. Belajar dulu mereka. Belajar dari Nabi yang dipilih oleh Allah, mengajarkan secara langsung. Mereka belajar dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Karena di sini tak, di sini diantara maknanya menunjukkan kesungguhan. Nanti banyak ya makna tak yang menjadi awalan dari sebuah kalimat di bahasa Arab. Nanti di ilmu sharaf ragamnya, diantara maknanya nanti ada menunjuk pada kesungguhan, keseriusan. Apalagi ada tasydid di sini ya, yang secara bahasa bukan menunjuk pada satu makna double, dua kata yang disatukan, yang satu sukun, yang satu berharokat. Di dalamnya ada dua. Yang pertama sukun, kedua berharokat. Ta'al sukun la ma. Itu baru gramatikal dasar. Ya, tasydid juga menunjuk pada sesuatu makna lugawinya seakar dengan kata syiddah, sesuatu yang tidak mudah, ya, sesuatu yang berliku, kadang butuh perjuangan, sesuatu yang keras. Ya, kadang belajar itu tidak mudah, butuh perjuangan, bangun, semangat, mengentasi rasa malas, ya. Kalau masuk kelas, kadang-kadang juga kita harus berjuang, ya, dengan ego kita, ya, dengan keadaan diri kita, bertarung dengan semangat kita. Untuk duduk paling depan kadang nggak mudah, pilih-pilih di belakang, nggak nanya, kadang-kadang tiduran, ya. Tapi dahsyatnya ujian masih nomor 1 Indonesia. Ya, yaitu artinya apa? Potensinya tinggi, kita luar biasa gitu, ya. Jadi teman-teman sekalian, saya ingin katakan di sini, Nabi memberikan sebuah petunjuk dengan sangat singkat. Kalimat beliau, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Ya. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mampu mengeksplorasi, menggali dengan sungguh-sungguh, ya. Hadapi segala tantangannya, tetap semangat, ya. Mereka berhasil menggali makna-makna Al-Quran dengan sungguh-sungguh, semangat, tantangan tidak mudah, datang belajar kepada Nabi, ada ancaman, intimidasi, bahkan tidak sedikit yang dieksekusi, tapi hasilnya apa? Hasilnya abadi terpatri hingga kini, dengan nilai-nilai kebaikan yang melegenda. Sampai dengan saat ini kita bisa mengambil manfaatnya. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq, Uthman bin Affan, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat mulia lainnya yang mewariskan banyak hal yang bisa kita teladani sampai dengan kini. Karena itu, teman-teman sekalian, poin yang bisa kita ambil, kesimpulan pertama, 1. Sebagai manusia, kita telah dianugerahi oleh Allah. Ya, anugerah terindah yang pernah kita miliki, yang diberikan langsung oleh Allah sebagai penanda keistimewaan untuk kita semua. Apa itu? Adalah potensi pengetahuan, potensi ilmu. Nah, ini dasar yang harus kita pahami dulu. Potensi ini yang coba oleh setan itu dipalingkan kepada nilai-nilai keburukan. Ya, jadi digali, sudah keluar, sama setan dimanfaatin pada yang buruk. Fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan, gitu. Jauh-jauh belajar kita yang simpel-simpel. Ini loh cara betulin kunci, ini loh cara buka yang susah, dibisikkan oleh setan, tiba-tiba buka nih kunci motor dalam sepersekian detik, bawa motornya, buka kunci mobil, buka kunci rumah orang. Alih-alih rumah sendiri yang dibuka, ternyata rumah orang yang kemudian dijelajahi. Itu persoalan, fansalakha minha, berpaling dia dari situ. Termasuk juga nilai-nilai syariat yang tadinya benar diarahkan pada keburukan. Ini ada orang belajar tentang akidah, belajar tentang fikih, dialihkan pada nilai-nilai keburukan. Ya, untuk melukai orang lain, kasih fatwa-fatwa yang tidak benar, meledakkan diri, tembak ini, bom ini, dikuasai pada nafsunya, wattaba hawa. Ya, kata Al-Quran, wattaba hawa, dia diikuti hawa nafsunya. Ini yang berbahaya. Baik dia menciptakan diri sendiri ataupun di-create oleh orang lain. Tapi poinnya adalah dia ditunggangi oleh setan untuk membuat sebuah hal-hal buruk dalam kehidupan. Dan ini luas bisa kita dapatkan. Silakan. Ahli hukum yang dihukum, ahli ekonomi yang menyimpang, ya, ahli politik yang kemudian menggunakan politik pada hal-hal yang tidak baik, ahli agama yang menggunakan fatwa-fatwa pada hal yang tidak benar, dan segala ini bisa nampak sepanjang kita gagal memahami konsep yang dimaksudkan.